Pemirsa, pencarian korban banjir bandang di sejumlah kabupaten di Sumatera Barat masih terus dilakukan. Di Kabupaten Agam, sejumlah warga masih bertahan di tempat pengungsian. Informasi terkini pemirsa kita langsung tanyakan dengan reporter TV One yakni Donald Chaniago yang saat ini berada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat pagi Donald, apakah pencarian korban banjir bandang ini masih dilakukan? Ya, untuk pagi ini di tempat saya mengabarkan merupakan posko utama ataupun titik utama pengungsian yang berada di Kabupaten Agam di Nagari Bukit Batavus. Saat pagi ini belum ada pergerakan tim SAR gabungan untuk melakukan pencarian terhadap di daerah ini ada 1 orang, dan kemudian di Sungai Pua ada 2 orang, sehingga nanti akan dimulai sekitar pukul 7 pagi nanti oleh SAR gabungan dengan menyusuri aliran sungai yang berada di kawasan ini. Dapat kami gambarkan di daerah Kabupaten Agam masih ada 3 orang lagi yang dinyatakan hilang saat ini di Bukit Batabu ini dan kemudian di Sungai Pua ada 2 lagi. Kemudian untuk saat ini di posko masih bertahan sekitar 24 kepala keluarga ataupun 95 jiwa karena rumah mereka rusak diterjang lahar dingin yang terjadi pada Sabtu pekan lalu begitu. Ya, Donald, di wilayah manakah nanti fokus pencarian akan dilakukan untuk 3 orang korban yang masih dicari? Di kawasan ini merupakan aliran lahar dingin yang berhulu dari puncak Gunung Merapi, di mana tim SAR gabungan kemarin sudah menyisiri aliran sungai sejauh lebih kurang 3 km ke bawah. Dengan menyusuri tersebut merupakan ada tanda-tanda adanya berupa aroma-aroma yang khas begitu. Namun tim belum bisa memastikan apakah itu merupakan jenazah ataupun tidak, karena di titik tersebut ada banyak sekali tumpukan material yang sangat tidak memungkinkan dilakukan dengan cara yang manual, sehingga membutuhkan alat berat yang berukuran kecil begitu. Dan kami kemarin mengkonfirmasi bahwa menurut Dandim 0304 Agam hari ini akan dikerahkan alat berat yang ekskavator mini waktunya untuk mengeksplorasi di daerah tersebut jika dicurigai titik tersebut merupakan salah satu titik adanya korban yang saja ditemukan begitu. Evakuasi korban ini memang membutuhkan alat berat ya. Lalu bagaimana dengan kondisi warga terutama yang selamat dan saat ini berada di tempat pengungsian, Donald? Di tempat pengungsian ini merupakan di SD Negeri 08 Subang Duo, di mana 24 kepala keluarga bermukim sementara di sini karena rumah mereka sudah rusak karena terjangan lahar dingin, dan kondisi mereka saat ini cenderung baik-baik saja, meskipun ada beberapa warga mengeluhkan kesehatan seperti mulai terserang sakit kepala akibat kurang tidur, kemudian kurang nyamannya rasa trauma yang diakibatkan oleh kejadian yang terjadi beberapa hari yang lalu. Ketika warga mendengar suara gemuruh, maka warga tersebut langsung bereaksi trauma begitu. Ya, Donald, bisakah Anda menggambarkan bagaimana dampak kerusakan rumah-rumah warga diakibatkan banjir bandang lahar dingin ini, Donald? Apakah berapa persen kerusakannya? Apakah mencapai 80% atau seberapa, bisa digambarkan bagaimana kerusakan rumah warga? Apakah mereka nantinya bisa kembali lagi ke rumah mereka setelah kondisi sudah kondusif? Ya, kondisi di lokasi di lapangan sekarang ini mayoritas rumah-rumah warga yang mengungsi di sini mengalami rusak parah. Mayoritas sekitar 60% sudah rata dengan tengah ataupun kabarnya lagi begitu. Meskipun demikian, saat ini rencananya pagi ini atau siang ini Kepala Pusat BNPB akan mengunjungi untuk keterangan
bagaimana selanjutnya warga ini agar tidak terlalu lama-lama beraktivitas, karena kita warga juga jika warga tidak segera mengobati atau terlalu lama di pengungsian, maka akan berakibat psikologis ataupun isi yang baik. Kemudian Donald, bagaimana bantuan dari pemerintah setempat, terutama ini untuk bantuan alat berat yang digunakan untuk proses evakuasi maupun bantuan yang ditujukan untuk warga korban banjir ini? Untuk bantuan logistik terbilang pada kawasan di tempat saya mengamati, karena tingginya jiwa sosialisme dari warga sekitar dari Sumatera Barat, dan mana bahkan kemarin warga berduyun-duyun untuk mengantarkan bantuannya sendiri, mulai dari sembako, pakaian, serta sejumlah pangan yang lainnya begitu. Dan saat ini kondisinya cukup masih memadai, meskipun salah satu yang dibutuhkan masyarakat ini atau pengungsi ini adalah sisi dari trauma healing ataupun mengembalikan jiwa psikis masyarakat, terutama anak-anak, karena mereka tidak bisa melakukan aktivitas apapun karena keterbatasan kondisi yang ada begitu. Ya Donald, untuk korban yang masih hilang dan akan dilakukan pencarian, sampai kapan akan dilakukan pencarian atau masa tanggap darurat ini diberlakukan sampai kapan, Donald? Masa tanggap darurat sudah diberlakukan per tanggal hari Sabtu kemarin. Langsung pemerintah Kabupaten Agam langsung menggelar rapat terbatas untuk menetapkan status tanggap darurat selama 40 hari ke depan. Artinya tanggal 25 Mei mendatang status tanggap darurat masih diterapkan dengan memfokuskan untuk upaya pencarian korban yang dinyatakan masih hilang, kemudian penanganan pengungsian yang ada di Kabupaten Agam ini, serta upaya untuk menormalisasi aliran sungai yang sudah rusak akibat terjangan lahar dingin yang terjadi pada Sabtu pekan lalu. Donald, apakah ada potensi hambatan yang menghambat proses evakuasi dari para korban yang masih hilang? Dan bagaimana solusi dari petugas setempat? Ya, rencananya hari ini tim dari Polda Sumbar T9 atau T9 akan mengerahkan anjing pelacak untuk melakukan upaya pencarian, membantu upaya pencarian. Rencananya pagi ini akan turun di lapangan, sehingga sedikit banyak untuk membantu untuk melakukan identifikasi di mana korban ini yang diduga berada, sehingga ketika itu didapati oleh anjing pelacak tersebut, maka langsung dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Dan kondisinya saat ini memang kalau cuaca di daerah ini ketika pagi hingga siang itu cenderung cerah, walaupun siang menuju sore ataupun malam hari hujan dengan intensitas yang cukup deras, sehingga jika dilanjutkan upaya pencarian maka ini sangat membahayakan bagi tim SAR yang melakukan tugasnya begitu. Baik, terima kasih laporan langsung Donald Caniago dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kami berharap pencarian hari ini bisa berjalan lancar dan korban yang masih hilang bisa segera ditemukan. Selamat bertugas kembali, Donald.